But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. all day. Olahraga ekstrim motocross maupun trail adventure saat ini sedang mewabah di Indonesia. Dapat dilihat dari banyaknya komunitas yang memiliki aktivitas ekstrim ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan bagi kalian yang sama sekali tidak keberatan untuk mengklik tombol subscribe, langsung saja ditekan, karena kami sangat membutuhkan dukungan Anda. Kembali pada tahun 1868, sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan Misauk XC. Adalah suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda motor dalam skala besar. Dari pengembangan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda, dan di tahun 1872, Nikolaus Otto berhasil membuat mesin 4 langkah atau yang disebut juga mesin 4 tak, dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877. Walau mesin tersebut masih terlalu sederhana dan kurang efisien, tetapi mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin uap di zaman itu. Menunggang motor sejenis ini memang mengasihkan dan sangat memacu adrenalin. Apalagi jika melaju di atas tanah berlumpur, sungai berbatu, maupun bukit yang terjal. Motor biasa tidak akan mampu untuk melibas medan tersebut. Oleh karena itu, diciptakanlah motor off-road, yang salah satunya adalah motocross. Motor off-road dibagi menjadi dua bagian, yaitu motocross dan enduro. Jenis motocross biasanya digunakan di lintasan pendek yang diberi berbagai macam rintangan, dengan kapasitas tangki lebih kecil agar laju motor terasa lebih ringan saat dipakai bermanuver di udara. Yang kedua adalah motor off-road untuk enduro, atau di Indonesia sendiri disebut trail adventure maupun trabas. Motor jenis ini biasanya didesain dengan berbagai perlengkapan seperti lampu, klakson, dan tangki bensin yang besar. Motor enduro dirancang dengan ukuran tangki yang besar agar dapat menampung bahan bakar lebih banyak. Karena tipe enduro maupun trail adventure biasanya memakan waktu 1 hingga 2 hari untuk sebuah event. Karena tujuannya sendiri adalah uji ketahanan fisik pengendara maupun motornya. Motocross mulai muncul pada tahun 1860-an dengan sepeda motor sederhana bermesin uap. Inovasi ini diciptakan oleh ilmuwan asal Inggris bernama Pierre Mixau pada awal tahun 1900-an. Mulai banyak penggemar olahraga ekstrim ini sampai tahun 1920-an. Balap motor ini terus berkembang menjadi kompetisi yang dikenal dengan sebutan motocross yang diadakan di Camberley, Inggris. Saat ini, kompetisi ini bernama British Off-Road. Pada awal tahun 1960-an, mesin motor 2 tak mulai dikembangkan oleh produsen motor seperti Kawasaki, Yamaha, maupun Suzuki. Dan 10 tahun kemudian, kompetisi olahraga ekstrim ini mulai berkompetisi di ajang balapan. Berbagai perusahaan motor Eropa seperti Swedia, Cekoslovakia, dan Inggris saling bersaing menciptakan motor yang ringan saat melakukan manuver. Pada akhir tahun 1960-an, industri motor Jepang memproduksi sepeda motor berkualitas tinggi. Perusahaan Suzuki berhasil menciptakan motor 250 cc dan masuk level kejuaraan dunia motocross di Los Angeles Coliseum. Motocross dimulai di Inggris pada permulaan abad ke-20, yaitu pada awal tahun 1900-an. Sebuah klub otomotif menyelenggarakan balapan tim trial, kemudian merubah menjadi versi off-road yang disebut dengan scramble. Pada musim semi 1924,
event cross country mulai digelar di kota Camberley, Inggris Raya untuk ajang balapan resmi pertama di dunia. Selama beberapa dekade, olahraga ini berevolusi seiring dengan pengembangan mesin, sepeda motor yang lebih bertenaga, serta fitur-fitur yang lebih modern. Karena pada awalnya para pembalap masih menggunakan motor harian mereka, ajang balapan ini cukup terbilang berbahaya, sehingga perubahan teknologi harus dilakukan untuk membuat motor lebih aman dan lebih kencang. Di antaranya terciptalah suspensi yang lebih stabil untuk menahan guncangan saat bermanuver, serta mesin ringan dengan power yang sangat menjambak. Olahraga motor hard enduro maupun extreme enduro ternyata sangatlah berbeda dengan olahraga motocross, trial maupun rally, meski semua roda-rodanya memakai ban penggaruk tanah. Sekilas terdengar, olahraga motor satu ini memang tak terlalu familiar seperti saudaranya. Namun di balik ketidaktenarannya, ternyata tak kalah istimewa dengan gas track maupun supercross. Hanya saja, olahraga enduro lebih dominan dengan khusus digunakan untuk keadaan jalanan off-road yang punya banyak sekali rintangan. Dari kata dasar enduro yang memiliki arti uji ketahanan, baik untuk rider maupun untuk motor itu sendiri, dengan cara melewati banyak rintangan. Misalnya saja, dengan medan yang terletak di hutan, rintangan berupa ranting pohon, batang pohon tumbang, jalanan berbatu, melewati sungai, naik turun bukit, jalanan berlumpur, dalam rentang lintasan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, motor enduro dituntut untuk memiliki performa yang mumpuni, meskipun kemampuannya agak berbeda dengan motocross, seperti dilengkapi lampu utama untuk off-road malam, serta tangki bahan bakar yang jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan endurance jarak jauh. Federation Internationale de Motorcycle atau FIM adalah badan internasional yang berfungsi menaungi berbagai jenis kegiatan olahraga balap motor ini. Dan pada tahun 1930-an, banyak produsen Eropa maupun Asia mulai mengembangkan jenis motor tipe trail maupun off-road yang dikhususkan untuk melibas medan berat, misalnya medan berbatu dan berlumpur. Sepeda motor ini memiliki ciri kontur ban kasar, bergerigi kotak. Motor ini mempunyai torsi besar dan tahan banting. Jarak bodi dari tanah relatif tinggi. Dan sepeda motor jenis ini tidak mengejar top speed, tetapi akselerasi yang mumpuni karena diciptakan untuk melibas medan berat. Jenis sepeda motor enduro maupun trail adventure memang dikhususkan untuk kegiatan di alam bebas. Selain itu, jenis olahraga ini memiliki tantangan yang lebih beragam. Bukan hanya jalanan non-aspal saja, tapi juga kawasan perbukitan, sungai berbatu, tanah berlumpur, hutan yang lebat maupun bukit berpasir. Karena harus menghadapi rintangan yang cukup berat, maka dari sifat motornya saja juga lebih bandel. Biasanya, para rider menggunakan kendaraan bermesin silinder 2 tak dengan kubikasi mesin 125 sampai 300 cc. Meskipun resikonya lebih besar, tetapi sensasi yang didapat akan membuat adrenalin Anda puas. Meskipun olahraga trail adventure maupun enduro agak asing di kalangan awam, namun olahraga ini cukup populer di dunia. Buktinya, sudah banyak sekali turnamen yang dilaksanakan dengan kondisi alam yang berbeda. Karena sangat menarik dan menantang, maka tak heran jika banyak sekali peminatnya. Sebut saja para rider kelas dunia, seperti Graham Peter Jarvis, Mario Roman, Manny Lettenbichler, Tony Blazuzziak, Billy Bolt, maupun Wade Young. Itulah sejarah lengkap mengenai lahirnya olahraga trail adventure maupun cross country. Dan bagi kalian yang tertarik dengan info seputar olahraga memacu adrenalin, silahkan subscribe channel ini, karena kami sangat membutuhkan dukungan Anda. Terima kasih banyak, see you on the next video.